Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kapan sih sebaiknya kastrasi itu dilakukan ya. Seperti video yang telah lalu saya membahas kastrasi, dan memang kastrasi itu sangat begitu penting. Namun banyak dari kita salah mengartikan atau belum tahu kapan sih sebenarnya sebaiknya kastrasi itu dilakukan. Namun sebelum kita beranjak ke materi, silahkan subscribe terlebih dahulu yang belum subscribe, dan like bila kalian menyukai video ini, dan yang sudah subscribe dan like, terima kasih atas subscribe dan like-nya. Oke teman-teman, berbicara tentang kastrasi, bagi yang belum tahu kastrasi itu apa, yaitu membuang bakal buah ya, supaya tidak jadi buah dan pertumbuhannya itu masuk ke batang. Itu sudah saya jelaskan di video yang ini ya. Ini silahkan klik aja video itu tentang apa itu kastrasi dan manfaatnya seperti apa. Nah yang kita bahas sekarang adalah kapan sih sebaiknya kastrasi itu dilakukan. Saya banyak melihat ya, di grup teman-teman, ada juga di YouTube, melakukan kastrasi ketika buahnya itu sudah hampir masak. Nah apakah benar kastrasi yang seperti itu? Itu menurut pengalaman saya dan menurut teori dari saya. Ini bukan teori dari Google atau dari YouTube yang lainnya. Itu menurut pengalaman saya, dan manfaatnya apa yang seperti yang saya lakukan, kelebihannya apa. Jadi teman-teman, kalau melihat teman-teman yang lain melakukan kastrasi itu banyak ya, saya lihat di grup sawitnya udah besar-besar ya. Itu bahkan hampir siap panen katanya. Kalau yang bilang itu sayang dibuang, mereka membuangnya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya kastrasi itu dilakukan ketika masih berbentuk bunga, atau yang kita sebut dengan bunga dompet atau bunga keris. Kenapa seperti itu? Yang pertama, ketika bunga itu sudah menjadi buah, maka akan sedikit banyaknya menyerap nutrisi yang seharusnya kita fokuskan ke batang, teman-teman. Ketika proses pertumbuhan bunga sampai buah, bahkan sampai pematangan itu, maka pokok sawit itu akan memerlukan energi yang lebih banyak. Jadi pupuk yang kita berikan itu akan lebih terkonsentrasi ke buah, dan apa yang tujuan kita untuk memperbesar batang ya akan terjadi sedikit sia-sia. Jadi itu teman-teman. Yang kedua, ketika kita melakukan kastrasi saat masih berbentuk bunga, maka prosesnya akan lebih mudah ketimbang yang sudah berbentuk buah. Dan apalagi kita yang masih pemula, saat melakukan pembuangan, kalau kita memang tidak lihai ya, itu akan berisiko mengenai pelepahnya, dan pelepahnya akan ikut terpotong. Tapi ketika itu masih berkuncup, masih berbentuk kuncup ya, masih berbentuk dompet keris, itu akan lebih mudah melakukannya. Nah, nanti kita langsung saja ke TKP bagaimana cara membuang bunga. uh, Untung masih ada satu batang yang saya sulam yang masih kecil, nanti kita contohkan langsung. Oke, cekidot saja teman-teman. Nah ini teman-teman, pokok yang harus dikastrasi seperti ini ya. Yang masih berbentuk kuncup itu segera dilakukan kastrasi ya. Jangan sampai dia menjadi bunga, karena itu akan terlalu lambat ya. Betul. Baik, kita ambil ya. Nah, itulah teman-teman proses pengambilan
pengambilan bunga atau kastrasi. Selain manfaatnya tadi, melakukannya juga lebih mudah ketimbang kalau sudah berbentuk buah. Demikian video ini, terima kasih atas atensinya, dan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.